taste me how to duck, duck. Taste me how to duck, taste me how to duck, duck. Everybody love me. Iya, selamat bergabung nih semuanya. Mas Nana, salam kenal. Mungkin beberapa di sini masih ada yang belum familiar sama saya karena saya mungkin jarang muncul di Facebook juga belakangan ini. Tapi buat yang belum tahu, saya Adam Harits. Terima kasih banyak buat grup Papa nih udah ngundang saya kan untuk jadi pembicara. Oke, jadi seperti yang udah di-sharing kan sebelumnya bahwa malam ini kita ingin bahas soal origin. Kenapa saya tertarik bahas soal origin? Karena origin ini salah satu topik yang bisa dibilang nggak ada habisnya buat dibahas. Dan cukup krusial di dunia perdagangan batu saat ini, kan nggak bisa dipungkiri gitu. Padahal sebetulnya keilmuan tentang origin itu adalah salah satu keilmuan dalam gemologi yang paling sedikit dipahami dibanding keilmuan lain. Kayak misalnya jenis batu, properties, chemical komposisi. Itu kan hal-hal yang sudah sangat amat mengerti dipelajari oleh seluruh institusi atau pelaku gemologi di dunia kan. Tidak begitu dengan origin. Jadi pembahasan kali ini nih saya pengen bahas soal dari mulai sejarah bagaimana origin ini bisa menjadi topik yang diperbincangkan ya, sampai pada kesimpulannya origin ini bagaimana. Nah, lantas berikutnya mulai nih ketika semakin kesini sekarang ini, negara-negara yang tadinya nggak ada batu ditemukan batu, betul nggak? Ya, negara misalnya ambil contoh deh, Mozambik. Ruby dari Mozambik dulu kan nggak ada, baru muncul tuh belakangan. Paling berapa sih 10-15 tahun ke belakang baru muncul origin Mozambik. Ya, jadi masalah baru, betul nggak? Terus safir itu dulu ya, tadi kan saya bilang ada Sri Lanka, Kashmir, betul nggak? Baru nggak lama muncul Madagaskar. Sekarang lagi muncul safir-safir dari basaltic region, yaitu Ethiopia, Nigeria, betul nggak? Dulu basaltic itu cuman Australia sama Thailand safir. Sekarang nggak, ada Ethiopia, Nigeria. Pertanyaannya, emangnya tiap-tiap origin itu bisa punya karakter yang pasti beda? Nggak punya, nggak ada. Origin safir itu nggak semudah itu membedakannya. Lantas udah origin mulai jadi lebih susah, ternyata origin ini jadi faktor baru dalam menentukan nilai batu permata. Pusing nggak tuh? Tadinya kan apa sih batu permata? 4C misalkan, warnanya, ukurannya, clarity-nya, sama treatment, ya kan? Itu mempengaruhi harganya dong. Ternyata belakangan origin juga ikutan. Dan yang jadi masalah lagi dengan penentuan nilai jual dari berdasarkan origin nih, ambil contoh ya. Misalnya safir dari Kashmir, oke? Safir dari Kashmir. Tahu nggak? Kalian percaya nggak? Safir dari Kashmir yang jelek itu bisa lebih mahal dari safir dari Sri Lanka yang bagus. Kenapa? Cuma karena perkara histori safir dari Kashmir sama kelangkaannya. Mengalahkan kualitas gitu. Ini kan jadi masalah kan? Ya kan, itu buat kami pelaku di lab masalah, dan buat pedagang pun jadi masalah. Padahal di mana-mana menentukan batu udah pasti dong origin nanti dulu. Nggak penting dong asal batu dari mana, betul nggak? Mau dari Bojong Kenyot misalnya, atau dari Banten misalnya, tapi kalau bagus kenapa nggak? Kan itu yang benar kan? Tapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa kenyataannya saat ini origin memegang peran penting. Taste me how to duck, taste me how to duck, duck. Taste me how to duck, taste me how to duck, duck. Everybody love me. Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my Dougie. Taste me how to duck, taste me how to duck.